Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban merasa bangga, dan ini kegiatan yang sangat bagus mengawali pengajian pertama, pengajian rutin pertama yang ada di Kecamatan Semanding. Jadi setelah ini digilir terus, diikuti. Ini yang hadir. Jadi ketika ada pengajian di sana, misalnya di Tegalagung, ya semua dari ranting sini ikut datang ke sana. Ya. Termasuk ada pengajian di Kowang, ya. Semuanya datang ke sana dari berbagai ranting. Atau yang di perumahan Widengan, ya di Masjid Muhammad Yusuf itu di Widengan datang semua. Jadi ini saling menguatkan di antara kita. Jadi yang penting itu silaturahimnya. Saya akan menyampaikan materi yang ringan-ringan saja, ya. Tetapi ini pokok yang berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah artinya inilah ide-ide gagasan termasuk manhaj yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Manhaj itu pokoknya jalan yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam mengamalkan agama. Sehingga sebenarnya kalau orang itu paham apa yang menjadi jalan yang ditempuh oleh Muhammadiyah, itu pasti akan mudah untuk menerima. Lah saya tertarik kepada Muhammadiyah itu setelah kuliah, berkumpul dengan teman-teman. Jadi diskusi itu saya sebagai kader muda NU zaman itu ya, itu sering mempertahankan keyakinan. Cuma debat saya pada saat itu sering menggunakan kata kiai, adat dan seterusnya, tidak menggunakan dasar Quran dan hadis. Terus teman saya yang saya ajak debat tadi mengatakan, orang Muhammadiyah ya yang saya ajak debat itu, nek debat itu mestine kudu nganggo dalil, kudu nganggo Quran hadis, mosok kok bantah-bantahan tok ora ning ujunge. Terus dengan itu saya terketuk, terus sering membaca kitab, ya, sering mengkaji Al-Quran. Tujuannya untuk mengalahkan teman Muhammadiyah itu. Tetapi akhirnya malah saya masuk Muhammadiyah. Karena ternyata setelah saya teliti amalan-amalan orang Muhammadiyah dalam sholat, ya, dalam ibadah, termasuk tauhidnya, itu semua mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Semakin lama semakin didalami, ternyata itu malah semakin menguatkan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi saya yakin dan berkesimpulan sampai sekarang bahwa orang itu kalau belajar Al-Quran dan hadisnya itu banyak, pasti akan mendukung Muhammadiyah meskipun belum masuk Muhammadiyah. Karena memang dari pengertian Muhammadiyah itu sendiri, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu suatu gerakan yang ditimbulkan oleh Islam, didorong oleh Islam untuk memperjuangkan Islam. Terus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu mengajak-ajak. Yang ma'ruf berarti yang baik, mungkar itu yang buruk. Jadi ada orang Muhammadiyah kok mengajak yang jelek, tidak ada, insya Allah. Itu berarti Muhammadiyah yang melenceng. Muhammadiyah akan selalu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Terus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi dasarnya Quran dan hadis.
Adapun kalau hadis itu berbeda-beda, ya, artinya itu bisa difahami itu tanawu. Apa itu tanawu? Tanawu itu artinya ya boleh milih. Itu pilihan, tanawu itu pilihan. Contoh nggih, contohnya mawon. Ada doa iftitah itu bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang begitu tapi sebetulnya ada lanjutannya. Tetapi Nabi di sisi lain pernah berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Lah, ada macam-macam itu tanawu artinya pilihan. Boleh membaca doa iftitah menggunakan wajah itu, boleh menggunakan Allahumma ba'id baini. Itu tidak bertentangan. Ternyata Nabi terkadang menggunakan wajah itu, terkadang menggunakan Allahumma ba'id baini. Paham ya? Jadi Muhammadiyah tidak mesti mengamalkan Allahumma ba'id baini. Tetapi ada juga yang menggunakan wajah tu. Tapi ternyata dimulai dari wajah tu. Cuma di hadis lain juga ada doa iftitah itu menggunakan kabirau, Allahu akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, wa subhanallahi bukrata wasila. Cuma sampai di situ wasila. Cuma kadang-kadang digabung tapi ora bar nek maca. Maksudnya digabung kabirau, walhamdulillahi katsirau, wa subhanallahi bukrata wasila. Hadisnya sampai situ sebetulnya. Tapi digabung dengan wajah tu wajhiya lilladzi fatar samawati. Malah rabar. Apa menene traweh malah ra diwaca. Nggih. Malah ndak dibaca. Padahal sebetulnya pakai yang pendek itu boleh. Jadi itu diantara contoh, ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan monggo ditanyakan saja supaya pengajian ini juga mungkin bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwahnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ini artinya semua umat Islam pasti setuju pedomannya Al-Quran dan hadis, tidak ada perselisihan. Bahkan kalau ada perselisihan itu Al-Quran sendiri memberi jalan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada perselisihan di antara kamu, maka kalau memang bantah-bantahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam mengamalkan agama Muhammadiyah itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Apa tidak menggunakan madhab? Menggunakan madhab, tetapi syaratnya madhab itu harus menyebutkan Quran dan hadisnya yang dijadikan pedoman. Kalau hanya berdasarkan pendapat saja tidak diikuti. Tapi nek eneng dalile diikuti, asalkan itu dalil yang kuat, ya. Perlu kita pahami, ya, bahwa Islam ini agama yang sudah lengkap, khususnya yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan dan berkaitan dengan ibadah. Itu sudah lengkap. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat
3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi ini wahyu yang terakhir diturunkan pada waktu Nabi menunaikan haji wada, haji terakhir. Sebetulnya Nabi kita Muhammad itu hajinya cuma sekali, ya pertama ya terakhir. Ya sebetulnya pertama juga terakhir. Lah waktu Nabi itu berada di Mina menunaikan ibadah haji, turun ayat terakhir itu, pada hari ini ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama buat kamu. Jadi agama Islam ini harus diyakini bahwa ini sudah sempurna. Khususnya masalah keyakinan, ibadah sudah sempurna. Kita tinggal mengikuti. Tidak usah membuat-buat aturan agama sendiri. Tidak usah membuat aturan agama karena sudah lengkap. Tinggal mengikuti. Watmamtu alaikum nikmati, dan saya sudah sempurnakan nikmatku. Jadi nikmat beragama itu sudah sempurna. Jadi orang itu kalau bisa mengamalkan agama yang dicontohkan oleh Nabi itu sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah. Wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada waktu terakhir itu saya sudah ridho Islam yang telah diajarkan Nabi pada zaman itu sebagai agamamu. Jadi yang sesuai dengan zaman Nabi itu. Lah Muhammadiyah berusaha ya mengamalkan apa adanya dari yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis itu. Berarti kalau ada orang belum menemukan dalil dalam mengamalkan agama, itu berarti mungkin belum tahu, atau memang itu dibuat-buat. Itu buatan manusia, bukan buatan Allah dan Rasulnya. Yang berhak mengatur agama hanya Allah dan Rasulnya. Rasulnya itu karena dibimbing. Jadi Rasul itu perbuatan dalam hal agama. Rasul dalam ucapannya dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong kecuali itu berdasarkan wahyu.